Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Yesaya pasal 32 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita diingatkan tentang bagaimana bisa memperoleh ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Dan Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita, ternyata itu adalah akibat kebenaran, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya itu hanyalah akibat, bukan menjadi satu tujuan. Di dunia ini banyak orang berusaha untuk tenang, hidup tenang, mencari uang dengan cara yang tidak halal. Yang penting dia bisa hidup dengan tenang, dia bisa merasa tentram walaupun itu tidak benar. Dan disitulah kesalahannya. Karena manusia mengejar ketenangan, ketentraman yang sebenarnya itu tidak bisa didapat begitu saja. Tetapi itu adalah satu akibat dari kebenaran. Dan hal inilah yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini, yaitu milikilah kebenaran itu sendiri. Karena akibat dari kebenaran itu, maka ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kebenaran di sini adalah berbicara tentang keadilan moral, keadilan kebajikan, atau kelakuan yang bersih. Jadi kebenaran ini bukan sesuatu perasaan. Karena saya tidak melakukan yang jahat, karena saya tidak menyakiti orang lain, berarti saya benar. Tapi di sini adalah berbicara tentang kelakuan yang bersih. Kelakuan yang bersih itu adalah suatu sikap yang tidak pernah tergoda untuk melakukan yang buruk. Walaupun ada banyak kesempatan, walaupun banyak orang tidak akan pernah tahu bahwa itu dia yang lakukan. Tetapi karena orang itu mempunyai moral yang benar, orang itu mempunyai kehidupan yang bersih, dan itulah yang disebut oleh Yesaya di sini sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah satu sikap hidup yang benar, sikap hidup yang adil, sikap hidup yang bersih dari kelakuan yang biasa kita temukan. Ada orang yang merasa dia benar, padahal perbuatannya tidak benar. Itulah yang terjadi dengan Yesus ketika dia berkata dalam Matius pasal 7. Ada orang yang berkata dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Dan ada banyak kebenaran yang menurutnya itu kebenaran. Tetapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Berarti orang itu bukan melakukan kebenaran. Dan hal inilah yang menjadi perhatian kita. Bahwa kebenaran itu adalah sikap hidup yang benar, kelakuan yang bersih. Dan itulah yang disebut dengan kebenaran. Dan karena ada kebenaran, maka tumbuhlah damai sejahtera. Dan akibatnya, dari kebenaran itu sendiri ada ketenangan dan ketentraman. Puji Tuhan, ini menjadi pelajaran buat saya dan kita semua, bahwa hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup dalam moral yang benar, moral yang bersih, sikap hidup yang tidak pernah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan moral dan etika. Dan itulah yang akan berakibat kebenaran dan ketenangan.
Jadilah orang percaya yang melakukan kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang adil, yang benar, dan kebajikan yang benar-benar bersih. Karena dari situ akan muncul ketenangan dan ketentraman. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita untuk melakukan kebenaran agar kita memperoleh akibat yang baik dari kebenaran itu sendiri, ketenangan dan ketentraman. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau sudah mengingatkan kepada kami apa yang kami seringkali kejar, ketenangan, ketentraman. Seringkali kami berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hal itu. Tapi ternyata melalui kebenaran firman Tuhan, itu hanyalah akibat. Itu bukan tujuan, itu hanya hasil dari suatu perbuatan yang benar. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, studi, berbisnis, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, ingatkan kami bahwa kebenaran yang kami lakukan akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk jadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri, agar kami dapat menikmati ketentraman, ketenangan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.